Gunung Tidar, Pako Tanah Jawa, bagian 3. Jiwa Rama dan jiwa Bara memasuki alam gaib Gunung Tidar. Pagi hari, mobil sedan tua sudah terparkir di depan rumah Mas Irul. Mobil itu milik salah satu warga yang menawari tumpangan kepada Rama dan Bara kemarin sore. Ya, setelah kejadian malam itu, Rama dan Bara singgah di rumah Mas Irul terlebih dahulu. Lalu pagi itu mereka berdua memutuskan untuk kembali melanjutkan perjalanannya. Karena tujuan Rama dan Bara sama, yaitu di Gunung Tidar. Mereka akan melakukan perjalanan bersama. Kebetulan ada salah satu tetangga Mas Irul yang memberi tumpangan untuk menuju ke Gunung Tidar. "Assalamualaikum, permisi," ucap orang itu yang baru saja turun dari mobil sedannya. "Waalaikumsalam. Pak Broto, monggo Pak masuk," jawab Mas Irul. Dan mempersilahkan tetangganya yang bernama Broto tersebut. Pak Broto masuk dan sempat mengobrol terlebih dahulu dengan Mas Irul. "Gini Rul, kemarin kan katanya temanmu mau ke Magelang. Kebetulan aku juga ingin ke saudaraku daerah situ. Jadi aku ngajak temanmu itu untuk bareng sama aku," kata Pak Broto. "Oh iya Pak, Mas Rama dan Mas Bara masih sedang sarapan di belakang. Tunggu dulu ya Pak," jawab Mas Irul. Tetapi tiba-tiba roh Tio muncul di samping Mas Irul. Dari kedua orang itu tidak ada yang tahu kemunculan roh Tio. Karena setelah kejadian kemarin, mata batin Mas Irul sudah ditutup oleh Mas Bara. Tio mengamati Pak Broto, mulai dari atas sampai bawah. Tio merasa ada yang aneh dengan orang yang bernama Pak Broto tersebut. "Bukannya orang ini yang membuat acara pagelaran kemarin," kata roh Tio. Tetapi ucapan roh Tio itu tidak ada yang mendengar sama sekali. Tak lama kemudian, Bara dan Rama muncul dari belakang. Pak, sudah datang," ucap Rama yang baru saja muncul. "Iya Mas, soalnya biar tidak kesorean sampai sananya," jawab Pak Broto. "Aku nyiapin barang dulu yo Mas," kata Bara kepada Rama. "Iya Bar," jawab Rama singkat. Tetapi Rama merasa ada yang aneh. Saat melihat roh Tio yang sudah muncul dan sedang mengamati Pak Broto. Rama duduk di dekat Irul. Dan roh Tio menyadari Rama sudah datang. Dia langsung berkata dengan lirih kepada Rama, "Hati-hati dengan orang itu Ram." Seperti itu katanya. "Memangnya kenapa yo?" tanya Rama yang juga lirih. "Coba kamu ingat-ingat, siapa yang membuat acara pagelaran wayang kemarin?" kata roh Tio lagi. Baru saja roh Tio berucap, Bara keluar dari sebuah ruangan sambil menggendong sebuah tas di punggungnya. Mulutnya langsung berucap, "Ayo Mas Rama, aku sudah siap. Ini tas Mas Rama, sudah aku bawakan juga," kata Bara. Rama pun tidak jadi mengingat apa yang dikatakan Tio. Dan dia segera menghampiri Bara dan mengambil tasnya dari tangan Bara. "Terus hati-hati dengan orang itu Ram," roh Tio kembali mengingatkan kepada Rama dan langsung menghilang lagi. Rama dan Bara berpamitan kepada Mas Irul jika mereka akan melanjutkan perjalanannya. "Mas Irul, saya berterima kasih banget yo, sudah memperbolehkan untuk singgah di rumah Mas," ucap Rama. "Iya Mas Rama, malah saya yang harus berterima kasih kepada Mas karena sudah menyelamatkan warga desa sini," balas Mas Irul. Bara pun juga mengucapkan terima kasih kepada Mas Irul. Tapi dia memberi sesuatu kepada Mas Irul. Bara memberikan sebuah kertas kecil yang dilipat-lipat. Entah kertas apa itu.
Ini sebuah raja untuk melindungi rumahmu dan keluargamu dari serangan ilmu gaib, kata Bara berbisik kepada Mas Irul. Tidak usah, Mas. Mas Irul mencoba menolaknya, tapi Bara tetap kekeh untuk memberikan raja itu kepada Mas Irul. Sudah, terima aja dan simpan saja. Ini bukan hal buruk kok. Raja ini hanya lantaran dari Tuhan untuk berjaga-jaga saja, bisik Bara lagi. Mas Irul, kami berangkat yo, kata Rama. Akhirnya Mas Irul mau menerima kertas raja pemberian dari Bara itu. Lalu setelah itu Rama dan Bara naik ke mobil sedan Pak Broto. Pagi itu mereka berdua berangkat menuju ke Magelang. Saat di perjalanan menuju ke Magelang, Rama duduk di depan bersama dengan Pak Broto. Sedangkan Bara duduk di belakang. Awalnya dia sendirian, tetapi di pertengahan jalan, tiba-tiba Rotio muncul di sebelah Bara. Karena Rotio yang tiba-tiba muncul itu, dan Bara fokus melihat jalan, dia tidak tahu jika di sebelah sudah ada Rotio. Lalu saat Tio berbicara, Bara sangat terkejut. Nama Mas Bara yo, ucap Rotio. Bara yang mendengar ucapan dari Rotio itu, dia langsung meloncat dari duduknya hingga membuat mobil sedan Pak Broto sedikit oleng. Kamu itu muncul gak bilang-bilang, balas Bara. Tapi Rotio melihat Bara yang terkejut. Dia sangat puas. Sedangkan Pak Broto yang tidak bisa melihat keberadaan Rotio, dia bingung. Apa yang terjadi kepada Bara? Ada apa Thomas? Tanya Pak Broto. Nggak ada apa-apa Pak, balas Bara bingung mencari alasan. Mungkin dia sedang mimpi digigit anjing Pak Broto, sahut Rama yang juga ikut tertawa. Oh, tapi tadi saya dengar Mas Bara berkata sesuatu. Ngomong sama siapa Mas? Tanya Pak Broto lagi. Bara yang tidak bisa mencari alasan. Dia hanya tertawa kecil sambil menggaruk-garuk kepalanya. Mau tidak mau, akhirnya Ramalah yang menjawab pertanyaan Pak Broto itu. Bara itu memang seperti itu Pak. Suka ngomong sendiri, sahut Rama. Kalau ngomong sama saya, pakai telepati aja Mas, kata Rotio dengan santai. Kasihan yang tidak bisa melihat seperti itu. Nanti malah jadi ketakutan, tambah Tio. Yo siapa yang tahu? Saya aja ketemu dengan kamu masih belum lama. Memangnya kamu itu siapanya Mas Rama? Tanya Bara dengan cara telepati. Dulu sebelum saya meninggal, saya adalah sahabatnya Rama. Setiap perjalanan spiritual seperti ini selalu kami hadapi bersama, balas Tio. Masnya ini siapa namanya? Tanya Bara lagi. Nama saya Tio. Salam kenal yo, balas. Sangat terlihat dari raut muka Bara jika dirinya begitu penasaran dengan orang yang bernama Rama dan Tio itu. Bara pun mengorek informasi tentang mereka berdua kepada Rotio. Dulu memangnya apa yang menyebabkan kamu meninggal Mas? Sebuah tragedi peperangan di alam gaib. Dan di situ aku gugur, balas Rotio. Tio menceritakan semasa dirinya masih hidup dulu kepada Bara. Dan Bara pun benar-benar mendengarkan cerita dari Tio itu. Mengetahui sudah banyak tragedi yang dialami oleh Rama, Bara menjadi sangat kagum dengan kebaikan Rama. Saking asiknya mendengarkan cerita dari Tio, sampai-sampai Bara tidak sadar jika Rama dan Pak Broto sudah berdebat. Entah apa yang didebatkan. Sampai Rama dan Pak Broto sudah sangat emosi.
Lalu tiba-tiba Rotio berkata, "Perasaanku kepadanya tidak salah," ucap Tio. "Kamu mau membawa kami kemana, Pak?" ucap Rama dengan nada sedikit tinggi. "Aku akan memberi pelajaran kalian. Kalian berdua sudah menggagalkan rencanaku," balas Pak Broto yang sudah dipenuhi amarah. "Oh, sekarang aku baru ingat, Pak. Pak Broto lah yang ingin membunuh semua warga kemarin kan?" kata Rama. "Oh, ternyata kamu sudah tahu," balas Pak Broto. Lalu dia membelokkan mobilnya di sebuah rumah kosong pinggir jalan. Yang membuat Rama tidak melawannya adalah karena Ramalah yang akan memberi pelajaran kepada Pak Broto. Ternyata tangan kiri Pak Broto sudah memegang pisau besar yang sudah siap untuk ditancapkan di kepala Rama. Dan sebenarnya Bara ingin melawan Pak Broto, tapi Rotio melarangnya. "Mas Bara, kamu diam saja. Rama memiliki caranya sendiri," kata Rotio mencegah Bara. Akhirnya Bara mengikuti apa yang akan dilakukan oleh Rama. Padahal untuk kejadian itu Rama sendiri tidak memiliki rencana sama sekali. "Bajingan Tio, padahal aku tidak memiliki rencana sama sekali," ucap Rama dalam hati. Ternyata di rumah kosong tua itu sudah ada beberapa orang-orang berbadan besar yang sedang menunggu kedatangan Pak Broto. Setelah mobil berhenti, orang-orang berotot itu langsung menyuruh Rama dan Bara keluar. Mereka melakukan dengan sangat kasar. Tubuh Rama dan Bara ditarik dengan paksa dan dibawa masuk ke dalam rumah tua itu, lalu diikat di sebuah kursi. "Ini ceritanya kita diculik, Bara," kata Rama yang tak takut sedikit pun. "Iya mas, kemarin tak kirain akan mempercepat perjalanan, tapi ternyata masih ada aja halangannya," balas Bara yang juga terlihat santai. Lalu Pak Broto kembali datang dan didampingi oleh 4 anak buahnya. Masing-masing dari mereka memegang senjata tajam. Muka Pak Broto sangatlah marah kepada 2 manusia yang sudah menggagalkan rencananya kemarin malam. "Hari ini kalianlah yang akan aku tumbalkan," ucap Pak Broto lagi. "Ampun Pak, maafkan kami berdua," balas Rama yang seolah-olah bersedih dan takut. "Maaf? Tidak ada kata maaf untuk kalian." 4 anak buah Pak Broto melepaskan ikatan Rama dan Bara. Lalu Pak Broto melangkah mendekat. Dia sudah siap untuk memenggal kepala Rama dan Bara. Tetapi belum sampai Pak Broto dekat, Rama dan Bara sudah memberontak untuk melepaskan pegangan dari anak buah Pak Broto. Meskipun tubuh Rama kalah besar, tapi tenaga Rama lebih kuat dari mereka. "Baik Pak, jika Pak Broto tidak ingin memaafkan kami, dengan terpaksa kami akan melawan," kata Rama tegas. "Benar, perbuatan yang Bapak lakukan itu adalah perbuatan yang menjijikkan," sahut Bara yang baru saja menjatuhkan 2 anak buah Pak Broto yang sedang memeganginya. "Bara, buka mata batin Pak Broto, biar dia tahu gimana mengerikannya dunia gaib," kata Rama menyuruh Bara. "Baik mas, biar dia tahu rasa," balas Bara senang. Langkah Bara mulai mendekat kepada Pak Broto. Tetapi Pak Broto tidak tinggal diam. Dia melakukan serangan kepada Bara yang ingin mendekatinya itu. Sudah jelas, Bara akan mudah sekali melawan Pak Broto. Singkat cerita, Pak Broto sudah terduduk di hadapan Bara. Lalu Bara membacakan sebuah doa untuk membuka mata batinnya Pak Broto. Sedangkan Rama menahan 4 anak buah Pak Broto
supaya mereka tidak membantu juragannya itu. Kalian juga ingin aku buka mata batin kalian? Tanya Rama dengan tegas. Mereka tidak menjawab. Tapi ada satu orang yang ingin melawan mereka. Baru ingin berdiri saja, Rama sudah melayangkan tendangan kepadanya. Tendangan Rama begitu keras hingga membuat terpental agak jauh. Masih ingin melawan, ucap Rama lagi. Sudah selesai Mas Rama, sahut Bara. Ayo kita tinggalkan mereka. Waktu kita tidak banyak lagi, karena energi kerajaan Karangwisesa sudah semakin besar, ajak Rama. Rama dan Bara melangkah meninggalkan Pak Broto dan anak buahnya. Tetapi Pak Broto terlihat sudah berbeda. Matanya melihat ke sana kemari, dan raut mukanya seperti sedang dalam ketakutan. Lalu mereka berdua pun keluar dari rumah kosong tua itu dan kembali melanjutkan perjalanannya yang tidak memperdulikan lagi apa yang akan terjadi kepada Pak Broto. Mereka berdua memutuskan untuk naik kendaraan umum saja supaya cepat sampai ke tempat yang mereka tuju. Mereka berdua menaiki bus kota. Mas, apa Mas Rama mau langsung ke Gunung Tidar? Tanya Bara kepada Rama. Tidak, Bar. Saya mau mencari penginapan terlebih dahulu. Karena saya nanti datang ke Gunung Tidar dengan cara meraga sukma. Balas Rama lirih supaya tidak ada yang mendengar ucapannya itu. Memangnya kenapa Mas? Tanya Bara. Nanti saja. Kalau sudah turun bus aku jelaskan. Balas Rama. Rama dan Bara tidak langsung menuju ke Gunung Tidar. Tapi mereka berdua mencari penginapan terlebih dahulu. Dan akhirnya tibalah mereka berdua di kota Magelang. Lalu setelah turun dari bus, Rama tidak langsung ke Gunung Tidar. Tapi dia mencari penginapan terlebih dahulu. Mas Rama yakin datang dengan wujud Rogo Sukmo? Tanya Bara memastikan lagi. Iya Bar. Soalnya jika datang ke sana langsung, sudah pasti akan menjadi perhatian banyak orang. Makanya, aku akan datang ke sana dengan Rogo Sukmo. Balas Rama. Ya udah Mas, aku ngikut Mas Rama aja. Lalu Rama bertanya-tanya soal penginapan kepada warga setempat. Dan akhirnya Rama mendapatkan informasi sebuah penginapan yang lumayan dekat jaraknya dengan Gunung Tidar. Rama dan Bara pun langsung menuju ke tempat itu. Dan mereka juga langsung memesan satu kamar selama 2 malam. Mereka berdua sampai di penginapan sekitar setelah zuhur. Sebelum melakukan Rogo Sukmo, mereka berdua mencari makan terlebih dahulu. Bara, mau ikut nggak? Tanya Rama kepada Bara. Mau kemana Mas? Mau nyari nasi pecel dulu. Perutku lapar Bar. Kata Rama lagi. Ikut Mas, aku juga lapar. Balas Bara yang langsung berdiri. Saat mereka keluar dari kamarnya, lalu mereka berdua melihat tetangga kamar sedang menjemur pakaian. Tetangganya itu ternyata adalah seorang wanita muda. Rama yang melihatnya, dia mencoba menyapa wanita itu. Permisi Mbak, kata Rama dengan ramah. Iya Mas, penghuni baru ya Mas, balas wanita itu. Iya Mbak, baru saja datang, sahut Bara di belakang Rama. Dan mereka berdua langsung pergi untuk keluar. Beberapa menit kemudian, Rama dan Bara sudah kembali. Mereka berdua langsung masuk ke dalam kamar lagi. 2 bungkus nasi pecel dan 2 es teh yang diwadahi dengan kantong plastik sudah siap untuk mereka santap. Sebelum Rogo Sukmo, perut kita harus kenyang dulu Bar, kata Rama pada Bara. Mas Rama, aku tidak bisa meraga sukma loh Mas, ucap Bara sambil memasukkan sesuap nasi kepada mulutnya.
Loh, yang bener Bar. Tapi kamu kok bisa sampai masuk ke dunia gaib? Tanya Bara heran. Aku tidak pernah melakukan rogo sukmo Mas. Jika disuruh memilih, sebenarnya aku lebih suka masuk alam gaib secara langsung Mas. Terang Bara lagi. Ya sudah, kita makan dulu aja. Sebungkus nasi pecel itu dimakan hingga habis tak tersisa. Dan mereka berdua lanjut untuk istirahat terlebih dahulu. Bara merebahkan badannya karena tubuh yang capek dan perut yang sudah kenyang. Bara sangat cepat untuk terlelap. Tetapi sedangkan Rama memilih untuk duduk bersila. Dia melakukan meditasi. Itulah cara Rama untuk mengistirahatkan badan dan pikirannya. Terasa sangat sebentar waktu tidur Bara. Tiba-tiba sudah hampir malam aja. Saat terbangun dari tidurnya, Bara sudah tidak melihat Rama di dalam kamar itu. Lalu Bara keluar dari kamar untuk mencari Rama. Saat di luar, dirinya kembali ketemu dengan gadis tetangganya itu. Sempat tegur sapa antara Bara dan gadis itu. Lagi apa Mbak? Tanya Bara basa-basi. Nggak ada Mas, lagi nyantai aja. Jawab gadis itu. Mbaknya tadi lihat teman saya nggak? Tanya Bara lagi. Mas yang ganteng itu ya? Balas gadis itu. Iya Mbak, Mbaknya lihat. Nggak lihat sih Mas. Dari tadi saya duduk di sini, nggak ada siapa-siapa sih. Selain orang yang sedang lewat, kata gadis itu. Oh ya udah Mbak. Bara kembali masuk ke dalam kamar lagi. Lalu dia merebahkan badannya lagi. Kemana Mas Rama yo? Apa dia pergi ke Gunung Tidar sendirian? Gambing Rama sendiri. Rama keluar dari kamar mandi. Ternyata dirinya habis membersihkan badannya. Saat mau masuk ke kamar, Rama juga ketemu dengan gadis tetangga kamarnya yang masih duduk-duduk di teras kamar itu. Layaknya seorang bertetangga, Rama menyapa gadis itu. Permisi yo Mbak, ucap Rama sopan. Iya Mas. Mas, tadi temennya nyariin loh, kata gadis itu. Oh iya, soalnya tadi dia masih tidur, jadi saya tinggal aja, balas Rama. Ya udah Mbak, saya masuk dulu ya, tambah Rama lagi. Rama segera memasuki kamarnya. Dan saat di dalam, ternyata Bara terlihat masih tidur. Loh, kata mbaknya, tadi Bara nyariin. Lah ini masih tidur, geming Rama. Karena waktu sudah mulai gelap, Rama mencoba membangunkan Bara. Bar, bangun Bar. Sudah mau malam loh, ucap Rama. Bara tidak meresponnya. Dia terlihat masih sangat pulas tidurnya. Anak ini sifatnya seperti Tio, sulit untuk dibangunkan, kata Rama lagi. Apa katamu Ram? Seperti aku, sahut Tio yang tiba-tiba muncul. Hehehe, enggak kok yo, bercanda. Enak aja kalau ngomong kamu itu. Sini, biar aku aja yang bangunkannya, kata Tio yang langsung menduduki tubuh Bara. Gelagat Bara langsung berubah. Dia seperti orang yang sedang ketindihan. Tetapi dia terus mencoba untuk melawannya. Dengan mata yang masih tertutup, mulutnya seperti membacakan sesuatu. Dan tangannya mengeluarkan sebuah energi yang besar. Lalu langsung diayunkan kepada Tio. Wedian orang ini. Saat tertidur aja bisa mengeluarkan kekuatan sebesar ini, kata Tio yang langsung beranjak menghindar. Dan mata Bara mulai terbuka dengan perlahan. Dan pandangannya langsung tertuju kepada Rama.
Sosok apa yang menindihi aku, Mas? Tanya Bara serius. Tapi Rama hanya mengodot dengan lirikan mata saja. Yang lirikannya itu menuju ke arah Tio. Oh, kamu tuh Mas Tio, ucap Bara. Koetang, kalau tidur kayak kebo, sulit dibangunin, kata Roh Tio mengejek. Lah mau gimana lagi, Mas? Badanku capek. Sudah, sana mandi dulu. Habis ini kita berangkat. Sahut Rama yang menyuruh Bara untuk mandi terlebih dahulu. Bara langsung menjalankan perintah dari Rama. Dan saat Bara mandi, Rama mempersiapkan dirinya untuk menuju ke Gunung Tidar nanti. Karena sudah pasti nanti saat Rama datang ke Gunung Tidar, tidaklah mudah. Apalagi Rama adalah seorang manusia. Tak lama kemudian, Bara telah selesai membersihkan badannya. Entah kenapa mata Rama tertuju ke badan Bara yang lagi ingin ganti baju. Rama melihat ada bekas luka yang sangat besar di tubuh Bara. Bekas luka seperti sayatan pedang. Bara, siapa kamu sebenarnya? Tanya Rama yang sangat serius. Saya manusia biasa sih, Mas. Memangnya kenapa yo? Balas Bara kebingungan. Kenapa di tubuhmu ada luka sebesar dan sepanjang itu? Ucap Rama lagi. Oh ini, saya juga belum tahu, Mas. Soalnya bapak saya tidak pernah cerita. Yang aku tahu luka ini sudah ada sejak aku lahir. Sahut Bara yang juga masih bingung kenapa di tubuhnya ada bekas luka seperti itu. Karena jawaban Bara yang juga tidak tahu, Rama tidak melanjutkan rasa penasarannya itu. Dan dia langsung menyuruh Bara untuk mempersiapkan dirinya. Setelah semuanya sudah siap, Rama juga sudah menjalankan kewajibannya kepada Tuhan. Lalu Rama langsung mematikan lampu kamar dan duduk bersila. Bara, duduklah di hadapanku. Akan aku bantu kamu untuk merogoh sukmo, suruh Rama kepada Bara. Bara pun tidak bertanya apa-apa. Dia langsung duduk bersila di depan Rama. Bahkan Bara sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Rama menyentuh punggung Bara, dan hanya dengan beberapa rapalan mantra, sukma Bara sudah keluar dari raganya. Setelah membantu Bara, lalu giliran Rama sendiri yang melakukan rogo sukmo. Roh Rama dan Bara sudah memasuki alam gaib di tempat itu. Dan disusul juga oleh Roh Tio. 3 roh manusia berdiri sejajar. Rama yang berada di tengah, dirinya mengajak untuk mulai bergerak. Ayo kita menuju ke pusat tempat ini, kata Rama lirih. Mereka bertiga berjalan melewati jalan yang masih berbentuk tanah. Alam itu terasa sangat sunyi. Mereka bertiga tidak melihat makhluk-makhluk penghuni alam itu. Entah memang tidak ada makhluk atau sedang bersembunyi. Tempat ini terasa nyaman yo, kata Bara tiba-tiba. Tio, apa kamu tidak memiliki informasi tentang tempat ini? Tanya Rama kepada Roh Tio. Tidak ada, Ram. Aku sendiri juga masih pertama kali datang ke tempat ini, balas Tio. Memang tempat ini sunyi, tapi aku merasa tidak nyaman. Yang penting hati-hati dan waspada, Mas, sahut Bara. Langkah mereka tiba-tiba berhenti bersamaan. Ada sesuatu di hadapan mereka bertiga. Sebuah tempat yang begitu luas, dengan langit yang memerah jingga. Ternyata ini, di balik kesunyian tadi, geming Rama. Bara dan Tio tidak menjawab. Mereka berdua gentar melihat sesuatu. Di tempat yang luas itu,
Sebuah pasukan sosok jin sedang berbaris di tempat itu, layaknya sebuah pasukan yang siap untuk berperang. Dan tiba-tiba telinga Rama menangkap suara yang tidak ada wujudnya. Rama tahu itu suara siapa. Dan tidak hanya Rama saja yang mendengar suara itu, tapi Bara dan Tio juga mendengarnya. Itu pasukan jin yang menjaga alam gaib Gunung Tidar. Seperti itu kata yang dia ucapkan. Apa itu pasukannya Semar, Eyang? Balas Bara. Benar, Bara. Nama dari pasukan itu adalah pasukan Astana Tidar. Katanya lagi. Rama kaget. Yang tiba-tiba Bara menjawab ucapan tak berwujud itu. Kamu kenal dengan Ki Wira, Bara? Tanya Rama. Ki Wira? Siapa Ki Wira, Mas? Tanya balik Bara yang tidak mengetahui nama Ki Wira itu. Aku tidak tahu namanya, Mas. Ya itu tadi. Suara itu adalah suara dari Ki Wira. Aku tidak tahu namanya, Mas. Tetapi suara itulah yang selalu menuntunku hingga bisa sampai di sini dan bertemu dengan Mas Rama. Terang Bara. Ternyata itu alasan Bara kenapa dirinya bisa mendatangi keempat sosok Punokawan. Dia dituntun oleh Ki Wira yang tidak pernah menunjukkan wujudnya di hadapan Bara. Lalu Ki Wira kembali berucap kepada mereka bertiga. Kalian harus melawan pasukan Astana Tidar. Jika kalian ingin pergi ke tempat paku tanah Jawa, kata Ki Wira lagi yang tidak menampakkan wujudnya. Bara dan Tio menelan ludah. Karena sudah pasti akan kalah jika harus melawan pasukan jin sebanyak itu. Apalagi Rama saat itu sedang tidak memegang pusakanya. Karena pusakanya masih dibawa Nyai Larasati masuk ke dalam setra ganda mayit. Tetapi meskipun Rama sedang tidak ada pusakanya, dirinya tetap tak gentar sama sekali. Jika kalian berdua gentar untuk melawan pasukan itu, biar aku sendiri yang melawannya, ucap Rama yang tidak ada pilihan lagi. Awakmu yakin, Ram? Ojo gegabah ambil keputusan. Dipikir dhisik, Ram. Siapa tahu masih ada cara yang lain, kata Tio menasehati. Tidak ada cara lain lagi, Yo. Jika Ki Wira sudah berkata seperti itu, berarti itu yang harus dilakukan, balas Rama lagi. Pusakamu masih dibawa Nyai Larasati, Ram. Kamu yakin melawannya tanpa keris geni ireng? Ucap Tio lagi. Rama menoleh kepada Tio dan langsung menjawabnya dengan sangat tegas. Kekuatan sejati seseorang tidak ditentukan dengan pusaka yang dimiliki, tetapi dengan keberanian dan keteguhan hati seseorang itu sendiri. Dan ingat, pusaka itu hanyalah benda untuk membantu kita. Jika kalian gentar untuk melawan, biar aku lawan sendiri. Mendengar ucapan Rama itu, Bara seperti mendapat kepercayaan diri. Aku akan ikut maju, Mas. Bara menyahut. Hehehe. Ini nih, kalau seorang yang bernama Rama Amerta sudah serius, pasti tidak ada yang ditakuti sama sekali, ucap Tio. Kalau begitu, ayo. Tidak usah menunda waktu lagi, tambah Tio lagi. Mereka bertiga melangkah mendekat kepada pasukan Astana Tidar. Aura dari pasukan itu sangat mengerikan. Dan mereka juga memiliki tubuh yang begitu tinggi dan besar. Jika diukur tinggi pasukan Astana Tidar, mereka memiliki ketinggian 2 kali lipat
dari ketinggian Rama. Mereka semua memegang senjata di tangannya. Ada yang memegang pedang dan ada juga yang memegang tombak. Tatapan mereka semua tertuju kepada 3 roh manusia itu yang mulai terlihat mendekat. Dan baru saja kaki mereka bertiga memasuki tempat yang luas itu, terdengar suara teriakan yang sangat keras, menggelegar dan penuh dengan kewibawaan. Suara itu berasal dari sosok pemimpin pasukan. "Bajingan, ini baru masuk loh," umpat Tio. "Hati-hati, kita harus terus berdekatan. Jangan sampai terpencar," ucap Rama mengingatkan roh Tio dan Bara. "Baik mas, kita saling melindungi." Dengan sekejap mereka bertiga sudah terkepung oleh pasukan Astana Tidar itu. Bara mencoba melancarkan serangannya. Terlebih dahulu, mulutnya merapalkan sebuah mantra, lalu disusul dengan hentakan kakinya di tanah sebanyak 3 kali. Dan bumi langsung bergetar, lalu membuat sebuah retakan yang lumayan besar. Hingga beberapa pasukan Astana Tidar masuk ke retakan itu. "Ajian Guntur Bumi. Aku tak menyangka kamu menguasai ajian itu, Bara," kata Rama memuji. "Tapi aku menguasainya masih hanya di tingkat 1 aja, mas." "Ora popo, itu sudah termasuk bagus." Mereka bertiga saling melengkapi. Karena pasukan Astana Tidar menyerang dari segala arah. Dan pasukan Tidar yang berada di hadapan Tio juga mulai bergerak. Tetapi meskipun Tio sudah menjadi roh, dia ternyata masih menguasai ajian telapak tangan. Tio hanya mengangkat tangannya saja, dan tiba-tiba pasukan Astana Tidar yang ada di depannya langsung terpental jauh. "Kamu masih menguasai ajian itu?" tanya Rama kepada Tio. "Yo, hanya ajian ini toh," balas Tio sambil tertawa kecil. Tidak seperti Bara dan Tio yang mengeluarkan sebuah ajian. Tetapi tindakan yang dilakukan Rama sungguh di luar nalar. Saat pasukan Astana Tidar menyerang dari sisi Rama, dia hanya diam saja. Bahkan mulutnya tidak bergerak sama sekali. Tetapi mata Rama hanya menatap pasukan itu saja. Tiba-tiba pasukan yang ingin menyerangnya langsung berhenti. Para pasukan itu menjatuhkan senjatanya. Dan bahkan mereka menunduk dan memberi hormat kepada Rama. "Ada apa dengan mereka, Mas Rama? Kenapa mereka tiba-tiba seperti itu?" kata Bara yang juga merasa heran. "Rama, apa yang kamu lakukan?" sahut Tio juga. "Enggak tahu. Aku hanya menatapnya saja," balas Rama yang juga tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Tidak hanya pasukan yang dihadapannya saja yang menunduk, tapi semua pasukan Astana Tidar yang ada di tempat itu juga menunduk, memberi hormat kepada mereka bertiga. "Kenapa kalian semua menunduk? Bukannya kalian ingin menyerang kami?" tanya Rama kepada para pasukan Astana Tidar itu. "Maafkan kami, Tuan. Kami begitu ceroboh sampai kami tidak menyadari kalau Anda adalah manusia yang ditunggu," ucap pemimpin pasukan tadi. "Dan sebenarnya serangan ini hanyalah untuk menguji mental kalian saja," tambahnya lagi. "Kalau begitu, izinkan kami untuk menuju ke pusat tempat ini, yaitu di tempat paku tanah Jawa ditancapkan," kata Rama. "Baik, silakan Tuan. Dan kedatangan Anda juga sudah ditunggu di tempat itu," ucap pemimpin itu lagi. Lalu para pasukan itu membuka barisan untuk memberi jalan kepada Rama, Bara dan Tio. Jalanlah mereka bertiga melewati
antara pasukan Astana Tidar itu. Langkah mereka tidak merasa ragu lagi. Mereka bertiga melihat ada sebuah anak tangga yang menuju ke atas. Lalu saat Rama ingin mulai menaiki anak tangga itu, dia menoleh ke belakang untuk melihat pasukan Astana Tidar tadi. Tetapi Rama tidak melihat para pasukan jin itu. Entah kemana hilangnya pasukan tersebut. Kemana perginya mereka? Geming Rama. Siapa yang pergi, Ram? Tanya Tio yang mendengar gemingan Rama itu. Pasukan Astana Tidar tadi tiba-tiba sudah tidak ada. Bara dan Tio yang mendengar ucapan Rama. Mereka berdua juga langsung menoleh ke belakang untuk memastikan ucapan Rama itu. Loh, kemana yo perginya mereka? Ucap Bara yang juga terkejut melihat itu. Sudahlah, mungkin tugas mereka sudah selesai, sahut Tio lagi. Dan mulailah mereka bertiga menaiki anak tangga itu, satu persatu. Entah berapa anak tangga yang sudah mereka naiki. Tetapi, tiba-tiba di pertengahan tangga itu, mereka bertemu dengan seseorang laki-laki yang sudah tua. Laki-laki itu berbadan pendek. Dia juga sedang menaiki anak tangga itu. Dan langkahnya terlihat tidak normal. Siapa laki-laki itu? Ucap Tio. Ini kan di alam gaib kan? Kenapa ada manusia selain kita di alam ini? Sahut Bara yang juga bingung. Sudah, tidak penting itu. Lebih baik kita bantu dia saja. Coba lihat cara jalannya saja. Terlihat sangat kesusahan, ucap Rama. Iyo mas, ayo kita bantu. Mereka langsung menghampiri lelaki tersebut. Rama yang terlebih dahulu menegur lelaki itu. Permisi mbah, mbahnya mau ke atas yo, kata Rama. Iya leh, mau menemui bapakku, balas lelaki tersebut. Oh iya mbah, mari saya bantu, ucap Rama lagi, yang mengabaikan arti ucapan itu. Mau membantu aku yo? Ya wis, gendongen aku wae le. Tapi maaf yo, meskipun tubuhku kecil, tapi berat lo le. Tidak apa-apa mbah, masih kuat kok. Benar mbah, barang dan tokatnya biar kami aja yang bawa, sahut Bara. Karena ternyata lelaki tersebut sedang membawa tongkat dan barang di tangannya. Rama segera jongkok. Tapi sebelum naik ke punggung Rama, lelaki itu menyerahkan barang dan tongkatnya kepada Bara dan Tio. Lalu dia segera naik ke punggung Rama. Mas Tio, berat sekali barangnya, ucap Bara berbisik lirik kepada Tio. Iya Bar, tongkatnya juga berat. Lalu setelah naik ke punggung Rama, mereka kembali menaiki anak tangga itu lagi. Rama terlihat hanya biasa saja. Lumayan tinggi juga anak tangga itu. Tetapi beberapa saat kemudian, mereka bertiga akhirnya berhasil sampai di atas. Lelaki tua itu diturunkan oleh Rama dengan perlahan. Barang dan tongkatnya juga kembali diserahkan kepada lelaki tua itu oleh Bara dan Tio. Lalu lelaki tua itu kembali berucap, kalian ingin ketemu dengan Semar yo? Tanya lelaki itu. Iya mbah, kami ingin bertemu dengan Eyang Semar, jawab Rama. Ada urusan apa kalian ingin bertemu dengan Semar? Tanya lelaki tua itu lagi. Jadi begini mbah, ada sebuah kerajaan kuno yang memiliki kekuatan gelap. Kerajaan itu ingin keluar dari segelnya. Dan jika kerajaan itu terlepas dari segelnya, tanah Pulau Jawa dalam bahaya. Balas Bara mencoba menjelaskan. Apa kerajaan Karangwisesa yang kalian maksud? Ucapnya lagi. Mbah tahu kerajaan kuno itu? Tanya Rama serius. Jelas tahu. Dulu yang menyegel kerajaan itu adalah murid dari Punokawan.
Tapi sayangnya, kamu tidak bisa bertemu dengan Romoku karena dia sedang bertapa untuk memulihkan kekuatannya, kata lelaki tua itu tadi. Romo? Kata mereka bertiga serentak. Iya benar, Semar itu adalah bapakku, ucapnya lagi. Jadi, Anda ini adalah sosok Gareng? Tanya Bara memastikan. Lelaki itu menganggukkan kepalanya, yang artinya ucapan Bara itu benar. Kemarin juga ada seorang anak laki-laki yang menemui diriku untuk meminta batu permata dariku. Apa dia juga bagian dari kalian? Tanya lelaki tersebut lagi, yang ternyata adalah sosok Punokawan Gareng. Benar, jika dia meminjam batu permata Anda, sudah pasti itu adalah Pandu, anak saya, sahut Rama. Lalu, jika kami tidak bisa bertemu dengan Eyang Semar, dan kami tidak mendapatkan batu permata dari Semar, bagaimana kami bisa melawan satu kerajaan kuno itu? Tambah Rama dengan perasaan yang khawatir. Apa kamu tidak yakin akan kemampuanmu dan kemampuan orang-orang yang membantumu? Balas Eyang Gareng. Jadi lebih baik kalian segera datangi tempat kerajaan kuno itu. Karena sepertinya kerajaan itu sudah setengah keluar dari segelnya. Tambah Eyang Gareng lagi. Jadi kami benar-benar tidak bisa untuk ketemu dengan Eyang Semar. Tidak bisa. Meskipun mendapat kabar yang sangat mengecewakan, tapi Rama tetap memutuskan untuk ke tempat paku tanah Jawa ditancapkan. Bara dan Tio sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Mereka berdua hanya bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh Rama. Dan sebuah benda yang menyerupai paku dengan warna kuning keemasan. Lalu ukurannya yang begitu besar. Paku itu memiliki aura yang begitu kuat dan mistis. Rama duduk bersila menghadap paku itu. Lalu Bara dan Tio juga mengikuti apa yang Rama sedang lakukan. Sedangkan sosok Gareng hanya memandangnya dari kejauhan saja. Bukannya tidak mau membantu Rama dan dua temannya itu untuk bertemu dengan Semar. Tapi memang sosok Semar sudah sangat lama sedang melakukan bertapa. Tidak hanya ratusan atau puluhan tahun saja, tetapi sudah ribuan tahun Semar melakukan pertapaannya itu. Gareng datang ke tempat itu hanya ingin menaruh benda yang sudah dititipkan kepadanya. Dan berharap juga jika Semar sudah selesai bertapanya. Gareng yang dari tadi memandang dari kejauhan. Dengan langkah pincangnya, dia mulai mendekat kepada Rama. Bara dan Tio yang sudah melakukan meditasi di depan paku besar itu. Memang manusia pilihan kalian, ucap Gareng dalam hati. Meskipun kalian tidak bisa ketemu dengan Semar, tapi dahulu Semar sudah pernah menitipkan barangnya kepadaku. Tambahnya lirih yang mungkin mereka bertiga tidak mendengarnya. Gareng menaruh benda tersebut di atas paku tanah Jawa itu. Lalu Gareng segera meninggalkan mereka bertiga. Dan setelah Gareng pergi, Rama membuka matanya. Dengan pandangannya langsung tertuju ke benda yang ada di atas paku besar itu. Rama merasa tidak asing dengan benda itu. Lalu dia segera memanggil kedua temannya yang masih belum membuka matanya. Tio, Bara, coba lihat ini, ucap Rama. Bara dan Tio dengan perlahan membuka matanya. Benda itu, bukannya itu milik Eyang Gareng tadi, ucap Bara yang masih mencoba mengenali benda tersebut. Tetapi mereka bertiga tidak ada yang berani mengambil atau membukanya. Lalu mereka baru sadar jika Eyang Gareng sudah tidak ada di tempat itu. Hingga tiba-tiba muncul suara Ki Wira lagi. Ambil saja benda itu. Eyang Semar sudah lama menyiapkan benda itu.
Lalu habis ini kalian langsung menuju ke tempat munculnya energi dari kerajaan Karangwisesa, kata Ki Wira. Bara, coba kamu ambil, ucap Rama. Baik mas. Bara mengambil benda itu, sebuah kotak yang dibungkus kain putih. Bara ingin menyerahkan kepada Rama, tetapi Rama menyuruh Bara saja yang membukanya. Kamu saja Bar yang membukanya. Bara pun langsung membukanya dan sebuah batu berwarna hitam yang ada di dalam kotak tersebut. Batu itu adalah batu permata dari Eyang Semar. Lalu Rama kembali menyuruh Bara untuk menyimpan batu tersebut. Lalu suara Ki Wira kembali terdengar. Batu permata kalian sudah lengkap, berjumlah 6. Dan Rama memegang 2 batu milikku. Lalu Pandu memegang 3 batu milik 3 Punokawan. Dan Bara memegang 1 batu permata inti. Kalian sudah siap untuk menghadapi kekuatan dari kerajaan kuno Karangwisesa, kata Ki Wira terakhir. Rama dan Bara saling berhadapan. Mereka menganggukkan kepalanya, yang menandakan siap untuk mendatangi kerajaan itu. Dan setelah mereka mendapatkan batu permata itu, mereka segera kembali menuruni anak tangga. Dan saat sampai di bawah, mereka kembali bertemu dengan pasukan Astana Tidar. Pasukan itu menyambut mereka bertiga dan mengantarkan mereka bertiga hingga sampai perbatasan antara dunia manusia dan dunia gaib. Mereka kembali ke tubuhnya. Selesai. Series Gunung Tidar Paku Tanah Pulau Jawa telah selesai. Sekian, Pandu Amerta pamit undur diri.